Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya kelas 12. Saya bersekolah di MTI Tanjung Barula. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran Al-Quran Hadis. Bab yang pertama yaitu membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Dalam pelajaran ini terdapat dalam sebuah ayat dan hadis, yaitu yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, dan orang yang berbuat riya, dan enggan memberi barang yang berguna. Yang kedua, terdapat dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ibnu Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisa'din wa huwa yatawadda'u faqala ma hadha as-sarafu faqala fil wudu'i israfu qala na'am wa in kunta ala naharin jari. Yang artinya, dari Abdullah ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasul bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Lalu Sa'id berkata, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Baiklah, pada bab yang kedua kita akan membahas tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi, La tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu sabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Hadis riwayat. Yang kedua terdapat dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Suhaibi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amrin mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u sakara faqana khairan lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Yang artinya, dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua pilihannya baik dan itu tidak dimiliki seseorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu
baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat. Baiklah, pada bab yang ketiga, kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Shad ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dzunnul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Qatadata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu. Cara keduanya dengan sia-sia itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Wa arsan aw yazra'u zar'a fayaqulu minhu tayru aw insanun aw bahimatun illa kana lah bihi sadaqah. Yang artinya dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, saya akan masuk ke dalam bab yang keempat, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu. Kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nuzuru an qaumil la yu'minun. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda. Yang kedua terdapat dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kasiri ibni Qaisin qala kuntu jalisan inda Abi Darda'i fi masjidi Dimasqa fa'atahu rajulun faqala ya Aba Darda'i ataituka minal Madinah Madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dari Katsir bin Qais, ia berkata, ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seseorang seraya berkata, Hai Abu Darda, aku... Baiklah, kita akan masuk kepada yang kelima, bab yang kelima, yaitu mendakwahkan keramaian Islam. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang kedua, terdapat dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Ayyuba wa Qutaibatu ibnu Sa'idi wa ibnu Hujri qalu haddatsana Ismailu ya'nuna ibna Ja'farin anil Ala'i an abihi
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri ma tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim say. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang ke-6, yaitu membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, terdapat dalam sebuah hadis. Faqala Abu Sa'idi amma hadza faqad qadama alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Yang artinya, maka berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya. Baiklah, kita akan masuk kepada bab yang ke-7, yaitu mengenai membudayakan musyawarah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kedua terdapat dalam sebuah hadis, yaitu An Abi Hurairah qala bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma ja'ahu a'rabiyyu faqala matas sa'ah famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddis. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu majelis mendiskusikan tentang suatu kaum, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu bertanya, kapan hari kiamat tiba? Namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan pembicaraan. Pada bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-8, kita akan membahas tentang berperilaku adil dan jujur. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takun lil khainina hasima. Yang artinya, sungguh karena orang-orang yang berkhianat, kami telah menurunkan kitab, yaitunya Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang. Baiklah, hanya sedemikian yang dapat saya sampaikan. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.